Orang Jawa itu suka banget bikin acara. Sepertinya, hampir setiap momen penting lalu dirayakan dengan cara yang istimewa. Dari sebelum lahir sampai meninggal, setiap tahapan kehidupan memiliki ritualnya tersendiri. Ini bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai setiap fase yang kita lalui. Selalu ada ritualnya. Ritual-ritual ini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa, sebuah warisan leluhur yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Setiap fase kehidupan dirayakan dengan penuh khidmat dan sukacita, minimal ditandai dengan kumpul-kumpul dan makan-makan. Sebuah tradisi sederhana namun bermakna, mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan. Dulu, ini semacam update status ke tetangga, cara untuk berbagi kabar dan mempererat hubungan sosial di lingkungan sekitar, sebelum ada Instagram Story. Jadi, acara-acara ini adalah media sosialnya orang Jawa zaman dulu. Tedak Siten adalah salah satu acara paling seru, dan juga paling penting dalam tradisi Jawa. Momen sakral saat bayi pertama kali menginjak tanah. Ini adalah langkah awal seorang anak dalam menjelajahi dunia. Bukan sekadar injak tanah, tapi sebuah simbol yang kaya makna. Tapi simbol harapan dan doa agar anak siap menghadapi dunia, agar ia tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berbakti. Selama ini, bayi cuma digendong, dilindungi dari segala macam bahaya dan kotoran. Tiba-tiba ada hari spesial dikenalkan ke tanah, sebuah momen penting dalam tumbuh kembangnya. Elemen paling dasar. Tanah adalah sumber kehidupan, tempat kita berpijak dan kembali. Ini kayak momen astronot mendarat di bulan, sebuah pencapaian besar yang dirayakan oleh seluruh dunia. Tapi versi lokal dan penuh keluarga, lebih intim, lebih hangat, dan lebih bermakna. Upacara ini jadi jembatan dari dunia bayi yang steril, yang penuh dengan perlindungan dan kasih sayang, ke dunia nyata yang penuh tantangan, dunia yang akan ia hadapi dengan segala suka dan dukanya. Tedak Siten bukan sekadar tradisi. Ini adalah sebuah filosofi hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi pernyataan simbolis yang dalam tentang harapan, doa, dan cinta kasih. Ritual ini adalah bentuk cinta orang tua yang tak terhingga dan tak terukur. Harapan dibungkus simbol, setiap benda dan tindakan memiliki makna tersendiri. Doa dilantunkan lewat prosesi, memohon perlindungan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tedak Siten adalah cara orang tua bilang ke alam semesta, mengakui kebesarannya dan memohon pertolongannya. Hei, ini anak gue, tolong jaga dia. Sebuah permohonan tulus dari hati seorang ibu dan ayah. Semoga langkahnya mantap dan penuh berkah, membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Sebuah perayaan hangat, yang akan selalu dikenang sepanjang hayat. Meski kadang bikin bayi bingung kenapa harus injak-injak ketan. Tapi itulah tradisi, penuh dengan misteri dan keunikan. Tedak Siten artinya turun ke tanah, tapi maknanya jauh lebih dalam. Ini simbol anak resmi jadi bagian dari bumi, siap memulai perjalanan sebagai manusia mandiri. Filosofinya tentang kemandirian dan tanggung jawab. Upacara ini momen transisi. Orang tua menyerahkan anak ke ibu pertiwi, memohon keselamatan dan jalan hidup yang baik. Tangga kehidupan, harapan anak tumbuh kuat, bermanfaat seperti tanah. Setiap langkah diharapkan membawa kebaikan, bukan cuma untuk dirinya, tapi juga orang lain. Prosesinya penuh simbol, semua mengarah ke doa dan harapan. Ini semacam vision board versi ritual. Semua keinginan baik dipajang dan didoakan bersama. Jadi jangan anggap Tedak Siten cuma anak jalan-jalan di atas makanan. Di situ ada cinta, doa dan harapan orang tua yang luar biasa besar. Tedak Siten adalah puisi visual tentang persiapan menghadapi kerasnya kehidupan. Prosesi Tedak Siten, sebuah tradisi Jawa yang kaya akan makna, ternyata nggak sesimpel nyuruh anak jalan, terus selesai. Lebih dari sekadar langkah kaki pertama, Tedak Siten adalah serangkaian ritual yang mendalam. Pertama, anak berjalan di atas jadah 7 warna. Jadah dengan warna-warni yang menarik ini, simbol jalan kehidupan yang beragam, dengan suka duka yang akan dihadapi. Setiap warna mewakili fase dan pengalaman yang berbeda. Setelah itu, anak menaiki tangga dari Tebu Arjuna, lambang kemantapan hati dan tekad kuat. Tebu Arjuna dipilih karena rasanya yang manis, melambangkan harapan akan masa depan yang baik. Tangga ini simbol jenjang kehidupan, setahap demi setahap. Proses menaiki tangga mengajarkan tentang perjuangan dan meraih cita-cita. Lalu, anak dimasukkan ke kurungan ayam, berisi benda-benda, buku, uang, mainan, dan lainnya. Setiap benda memiliki makna tersendiri. Benda yang dipilih dipercaya sebagai gambaran minat atau profesi masa depan. Ini adalah momen penting untuk melihat bakat terpendam si kecil. Ini bagian seru buat keluarga menebak-nebak.
Semua orang antusias melihat pilihan si anak. Setelah itu, ada prosesi siraman dengan air kembang setaman, simbol membersihkan diri, dan memulai lembaran baru. Air kembang setaman dipercaya membawa berkah dan kesegaran. Anak dipakaikan baju baru, tanda siap menjalani kehidupan baru. Pakaian baru ini melambangkan harapan dan semangat baru. Terakhir, menyebar udik-udik, beras kuning dan uang koin, simbol berbagi rezeki. Udik-udik ini menjadi simbol kemakmuran dan keberkahan. Harapannya, anak tumbuh dermawan, suka berbagi dengan sesama, dan selalu ingat untuk bersyukur. Setiap detik prosesi penuh doa dan makna. Keluarga dan kerabat berkumpul untuk memberikan restu dan harapan terbaik. Semua ini jadi bekal simbolis untuk langkah pertama anak di dunia. Dunia bayi di Jawa juga penuh mitos, sebuah permadani kepercayaan yang ditenun dari generasi ke generasi. Mitos-mitos ini seringkali diucapkan dengan nada lembut dan penuh kasih sayang, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan membesarkan anak. Diwariskan turun-temurun, menjadi semacam kompas bagi para orang tua baru dalam mengarungi lautan ketidakpastian. Salah satu yang populer, bayi jangan sering tengkurap, sebuah larangan yang seringkali diiringi dengan kekhawatiran. Katanya bisa kemasukan angin atau napas sesak. Sebuah penjelasan yang mungkin terdengar aneh di telinga modern, namun syarat akan makna bagi generasi sebelumnya. Padahal, bayi juga butuh gerak. Eksplorasi dunia di sekitarnya adalah bagian penting dari tumbuh kembang mereka. Nggak mungkin seharian telentang, mereka perlu merasakan sensasi baru, melatih otot-otot kecil mereka, dan belajar tentang kemampuan tubuh mereka sendiri. Mitos lain, rambut bayi harus dicukur habis. Sebuah ritual yang dipercaya dapat membawa berkah. Biar tumbuh lebat, menjadi harapan setiap orang tua yang mendambakan rambut indah untuk buah hati mereka. Makanya banyak bayi pelontos mengkilap, hasil dari tradisi yang diyakini membawa kebaikan. Seolah cukur bisa mengubah genetik rambut, padahal tebal tipisnya rambut sudah ditentukan sejak lahir. Ada juga mitos makanan ibu hamil dilarang makan nanas, durian, atau pedas, sebuah daftar panjang pantangan yang seringkali membuat bingung. Katanya bisa berdampak ke bayi, mulai dari panas dalam hingga masalah kulit. Akhirnya, ibu jadi serba salah, takut makan ini itu, padahal nutrisi yang cukup sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Mitos lain, bayi nggak boleh keluar rumah sebelum 40 hari, sebuah tradisi yang dikenal dengan istilah dipingit. Nanti sawanan, sebuah kondisi mistis yang dipercaya, dapat menimpa bayi yang belum cukup kuat. Atau bayi cegukan, katanya mau tambah tinggi. Sebuah ungkapan lucu yang seringkali membuat orang tua tersenyum. Semua mitos ini lahir dari rasa sayang dan keinginan melindungi bayi, sebuah naluri alami yang dimiliki setiap orang tua. Orang dulu menciptakan aturan sendiri demi menjaga anak dari hal yang tak diinginkan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Tapi, nggak semua mitos benar secara medis. Penting untuk selalu mencari informasi yang akurat dan berkonsultasi dengan dokter anak. Sekarang, mari bedah mitos dengan sains. Soal tengkurap, justru penting untuk otot bayi, asal diawasi. Larangan menengkurapkan bayi bisa menghambat perkembangan motorik. Mitos cukur rambut, faktanya, cukur nggak bikin rambut lebih lebat, itu urusan genetik. Rambut tumbuh lebih tebal setelah dicukur, itu cuma ilusi, bukan perubahan folikel. Mitos makanan, nanas, durian, atau pedas aman dikonsumsi ibu hamil menyusui dalam jumlah wajar. Molekul pedas nggak masuk ke ASI, efeknya sangat individual. Yang penting, makan bergizi seimbang, konsultasi ke dokter, bukan ke tetangga. Mitos bayi nggak boleh keluar rumah, ada benarnya, karena imun bayi masih lemah, jadi batasi interaksi di awal. Beberapa mitos punya dasar logika, meski dibungkus cerita mistis. Tugas kita pilah mana mitos, mana yang punya basis kesehatan. Jangan asal ikut-ikutan. Saring semua dengan pengetahuan medis. Seringkali kita bingung, ikut nasihat nenek atau saran dokter. Nasihat nenek penuh kasih, tradisi, dan pengalaman puluhan tahun. Tapi, saran medis didukung penelitian dan data ilmiah. Kadang, dua dunia ini bertabrakan di ruang keluarga. Kuncinya, jangan anggap ini pertarungan tradisi versus modern. Lihat sebagai dua sumber yang bisa saling melengkapi. Tradisi seperti Tedak Saiten memberi nilai filosofis, mempererat keluarga, dan identitas budaya. Tapi, untuk kesehatan anak, prioritaskan saran medis berbasis bukti. Jangan ambil risiko hanya karena katanya begitu. Ambil yang terbaik dari dua dunia. Rayakan tradisi, tapi pastikan imunisasi dan nutrisi anak lengkap. Dengarkan nasihat nenek dengan hormat, saring dengan pengetahuan medis.
Bukan soal memilih salah satu, tapi mengintegrasikan keduanya. Itulah cara bijak membesarkan anak. Membesarkan anak sekarang itu kayak pakai Google Maps. Tradisi adalah rute lama yang indah, penuh nilai sejarah. Ilmu pengetahuan modern seperti fitur real-time traffic, ngasih info terbaru soal risiko dan solusi. Kalau abaikan info ini, bisa terjebak masalah yang seharusnya bisa dihindari. Jadi, gunakan keduanya, tetap di rute tradisional, tapi nyalakan notifikasi dari sains. Saat tradisi menyarankan tidak Satan, jalankan. Tapi kalau mitos melarang tengkurap, cek data medis. Ambil filosofi baik dari tradisi, praktik terbaik dari sains. Dengan begitu, anak dapat identitas budaya dan standar kesehatan terbaik. Inilah pengasuhan holistik, merawat fisik, jiwa, dan budaya anak. Tradisi itu kayak software lama dulu canggih, tapi perlu update biar tetap relevan. Melestarikan tradisi bukan berarti menelan mentah-mentah, tapi menjaga esensi sambil adaptasi. Tidak Satan misalnya, esensinya adalah doa dan harapan untuk kemandirian anak. Kalau ada bagian tradisi yang terbukti membahayakan, update atau tinggalkan. Adaptasi itu kunci agar tradisi tetap hidup. Tradisi yang fleksibel akan terus diwariskan, yang kaku akan ditinggalkan. Bisa saja sesajen diganti simbol modern atau makna filosofis dijelaskan dengan bahasa kekinian. Jangan anti tradisi, tapi juga jangan anti perubahan. Jadilah generasi yang bangga budaya, tapi terbuka pada ilmu pengetahuan. Tradisi yang dievaluasi akan jadi sumber kekuatan, bukan beban. Membesarkan anak itu seni, nggak ada satu formula pasti. Setiap keluarga dan anak unik, jadi jangan jadikan tradisi dan sains sebagai lawan. Nasihat nenek dan dokter sama-sama ingin yang terbaik. Cuma bahasanya beda. Tugas kita, jadi penerjemah bijak antara tradisi dan sains. Tradisi memberi kehangatan dan nilai, sains memberi perlindungan dan logika. Keduanya harus jalan bareng, saling mendukung. Rayakan tidak Satan, ajarkan budaya, tapi pastikan imunisasi dan nutrisi anak. Dengarkan cerita tetua, buka juga jurnal kesehatan. Jangan biarkan keduanya saling menyalahkan. Tujuan kita sama, anak melangkah mantap di dunia. Ketika sains dan budaya bergandengan, kita siapkan masa depan yang maju dan berakar.